Ya. Hari ini adalah hari terakhir persidangan gugatan perceraian yang diajukan oleh Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani yang kita kenal dengan Baim Wong ya. Kemudian melawan Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven. Perkara ini diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 dan terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2024, terdaftar dengan perkara secara elektronik atau yang kita kenal dengan melalui aplikasi e-court ya. Dari tanggal 8 Oktober ya sampai hari ini tanggal 16 April 2025 ini berarti 185 hari. Ini proses perceraian yang diajukan oleh Baim dan Paula. Flashback sedikit ke belakang bahwa gugatan yang diajukan oleh Baim ini selain perceraian juga kumulasi gugatan dengan mohon penetapan tentang hak asuh anak. Jadi selain perceraian, pemohon juga, kita sebut pemohonnya dengan termohon, pemohon juga mengajukan penetapan atas hak asuh dua orang anaknya yang kita kenal dengan siapa tuh namanya? Kiano sama Kenzo ya. Baik ya. Gugatan atau juga pokok perkara permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini mengajukan gugatan perceraian atau juga ingin menceraikan istrinya yaitu termohon adalah pada pokoknya karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan pertengkaran. Faktor penyebab utamanya yang diungkapkan atau yang disampaikan adalah karena menganggap termohon sebagai istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Antara lain tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran termohon egois, dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Terhadap dalil gugatan permohonan pemohon tersebut, pihak termohon membantah. Jadi secara garis besar membantah. Kecuali yang diakui oleh termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal, yaitu sejak tanggal 1 April 2024. Dan yang kedua berkaitan dengan anak yang selama ini tinggal dengan termohon sejak September 2024 itu tinggal dengan pemohon ya, dan sampai sekarang. Jadi itu pokok dari jawab menjawab yang pada intinya dibantah oleh termohon, hanya mengakui tentang perpisahannya saja. Kemudian dalam proses persidangan yang pembuktiannya ini cukup panjang gitu ya. Dari pihak pemohon menyampaikan bukti-bukti terdiri dari bukti 1 P1 sampai P86. Ya, ada 86 bukti. Kemudian 9 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli. Itu dari pihak pemohon. Dan dari pihak termohon menyampaikan bukti-bukti T1 sampai T47 dengan ditambah keterangan 3 orang saksi fakta dan 3 orang saksi ahli ya. Jadi semua bukti-bukti itu telah oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah dipertimbangkan. Kemudian yang pada akhirnya yang mengambil kesimpulan pada hari ini. Kemudian selain dia menjawab ya yang pada intinya membantah dalil-dalil permohonan pemohon, juga pihak termohon juga mengajukan gugatan balik atau yang disebut dengan rekonvensi. Salah satu rekonvensinya yang diungkapkan adalah seandainya terjadi perceraian maka dia menuntut ya tetap hak asuh anaknya minta kepada termohon selaku ibunya. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, dia menuntut
nafkah madiyah. Jadi karena selama berpisah 1 April sampai dia terhitung 1 April sampai September sekitar 8 bulan, ya dia menuntut nafkah setiap bulannya 100 juta. Berarti total 800 juta. Kemudian dia menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Nah itu selain itu juga dia menuntut ketika anaknya diminta oleh termohon, ada dia menuntut nafkah anaknya gitu ya, untuk nafkah anak. Jadi untuk 2 orang anaknya itu sejumlah 80 juta ya setiap bulannya. Selain itu juga nafkah-nafkah seperti biaya pendidikan, kemudian biaya sehari-hari, bahkan juga dia menuntut kalau contohnya nanti mobil yang dipakai oleh anaknya itu rusak, perbaikan, tapi tidak menentukan berapa jumlahnya, termasuk perbaikan rumah. Nah, jadi selain dia menjawab, juga menuntut, itu salah satu tuntutannya. Kemudian majelis hakim semua sudah mempertimbangkan, dan dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Ya. Berkaitan dengan tentang adanya pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa istrinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri itu. Nah itu yang fakta-fakta di persidangan yang terbukti. Oleh karena itu maka dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusyuz, maka hak-hak sebagai istri yang akan diceraikan dengan tadi untuk mendapatkan nafkah idah, nafkah madiyah, nah itu secara otomatis maka dia dinyatakan tidak berhak. Karena dalam ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf B itu jelas sekali, istri yang diceraikan itu berhak untuk nafkah, baik nafkah madiyah atau nafkah idah, itu dengan syarat kalau tidak berlaku nusyuz. Jadi ketika dinyatakan terbukti nusyuz maka dia tidak punya hak. Tetapi dalam pasal 149 huruf A-nya itu dinyatakan bahwa tetap dia punya hak untuk mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu maka pengadilan atau dalam hal ini majelis hakim yang menyidangkan hanya mengabulkan tentang mut'ah. Itu gambaran proses persidangan. Oleh karena itu maka putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan antara lain ya, mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak,
Majelis Hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody, ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Hanya saja waktu mediasi itu ada usulan dari pihak termohon, dia minta 6 bulan pertama di termohon, kemudian 6 bulan berikutnya di pemohon. Nah, di dalam putusan Majelis Hakim ini hampir mirip, hanya saja tentang waktunya, ya. Tentang waktunya Majelis Hakim menentukan tidak 6 bulan, tetapi 2 minggu. 2 minggu pertama di termohon, kemudian 2 minggu berikutnya di pemohon. Mengingat berbagai macam pertimbangan, karena memang kondisi anak kalau terlalu lama juga mungkin bagaimana gitu ya. Itu salah satunya. Jadi itu gambaran tentang hak asuh anaknya. Sehingga tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tigerwong dan Kenzo L. Dragowong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya. Dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu untuk mendekatkan antara kedua orang tuanya. Kemudian kaitannya dengan gugatan balik, ya, sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh Majelis Hakim. Maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Itu hasil dari putusan Majelis Hakim yang hari ini diupload, ya. Diupload secara ekot, kalau tidak ada kendala secara jaringannya itu, para pihak pemohon dan termohon bisa menerimanya hari ini. Tetapi kalau sudah ada gangguan, pokoknya hari ini masuk, berarti lebih duluan media yang tahu gitu ya. Gitu ya. Ya bisa gitu, bisa terjadi, ya. Barangkali itu ya secara garis besarnya dari mulai pendaftaran perkara sampai hari ini putusan, dan itulah hasilnya. Baik, silakan seorang-seorang. Baik. Sebentar. Baik, ya. Oke, ya. Gonogini dalam perkara ini tidak diajukan. Tidak masuk baik dalam permohonan pokoknya atau juga rekonvensi. Jadi ada kemungkinan kalau contohnya nanti mereka tidak menyelesaikan secara keluargaan, bisa masuk diajukan setelah terpisah. Itu baik. Berikutnya. Sebentar. Pak, beberapa waktu lalu kan Majelis Hakim Jakarta Selatan itu kan berkunjung ke rumah Bayi Buang untuk menentukan apakah anak ini trauma atau segala macam. Nah, mungkin bisa dikasih tahu hasil dari kunjungan dari Majelis Hakim ke Tigerwong itu seperti apa? Baik, ya. Desente ke rumah itu ke lokasi, 3 lokasi ya. Rumah pemohon, rumah termohon, dan tempat kerja semuanya itu bukan atas karena trauma ya, jangan salah itu. Bukan. Tetapi karena posisi anak itu kadang-kadang di rumah pemohon, kadang-kadang di rumah termohon, kadang-kadang di kantor tempat kerjanya pemohon. Nah, kadang-kadang itu maka saat itu Majelis Hakim merasa perlu tahu lokasinya seperti apa, gitu ya. Nah, makanya dari setelah pengamatan di lokasi itu salah satu pertimbangan itu bahwa anak ini adalah joint custody. Begitu. Jadi bukan trauma, tidak, bukan atas dasar itu, bukan ya. Jadi sama sekali bukan itu, karena memang sebetulnya melihat lokasi itu bukan suatu keharusan, tapi karena Majelis Hakim menganggap perlu untuk sebagai dasar pertimbangan menentukan, makanya melihat itu ya. Mungkin ada media yang mengikuti ya. Baik. Berikutnya. Sebentar sini. Joint custody ya, joint custody. Pak, kan
ada juga artis di PA Bogor tuh mempermasalahkan sama anak masalah anak sampai hari ini. Karena tidak diizinkan bertemu padahal gugatan hak asuh anak jatuh di tangan ibunya. Kalau ini nanti terjadi misalkan pemohon juga akhirnya di tengah perjalanan membatasi untuk ibunya bertemu dengan anaknya, itu bagaimana? Ya, itu salah satu alasan hukum ketika ini kan tidak ditetapkan pada salah satu pihak nih. Kalau sudah ditetapkan pada salah satu pihak, kepada bapaknya atau kepada ibunya, kemudian pihak yang lainnya tidak memberikan kesempatan, itu salah satu alasan untuk bisa mengambil alih atau juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak gitu ya. Kalau ini kan sekarang kesepakatannya itu atas dasar yang diajukan oleh mereka sendiri dan juga hanya membedakannya tentang waktu. Dulu waktu dalam musyawarah ya, dalam musyawarah mereka itu 6 bulan. Nah, kemudian ini majelis melihat dengan pertimbangan-pertimbangan 2 minggu sekali pergantiannya. Cuma itu aja gitu ya. Itu dasarnya. Jadi kalau yang itu jelas, salah satu pihak tidak memberikan akses kepada pihak lain, jadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan hak asuh gitu ya. Baik, berikutnya. Pak, untuk uang mut'ah yang 1 miliar tersebut itu seperti apa, dan kan tidak dikabulkan kan yang termohon meminta yang gugatan yang sebelumnya. Yang 3 miliarnya. Ya. Oke. Ya, pada akhirnya 1 M kan ya. Betul. Itu dari pihak hakim sendiri atau seperti apa? Pertimbangannya. Oh. Ya, kalau pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya, kemampuan dari pihak pemohon. Ya, kenapa? Oh iya betul ya. Baik. Jadi pertimbangannya banyak aspek ya. Tapi yang paling menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu ya, pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan. Patut enggak? Wajar enggak gitu ya. Ya, itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon ya berapa, jadi pertimbangan gitu ya. Termasuk penghasilan dia dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan itu kan dari penghasilan perusahaannya berapa kan, seperti itu. Jadi ada, makanya itu kalau kita jelaskan itu pasti banyak faktornya. Tetapi itu majelis mempertimbangkan kayaknya itu yang pantas dan wajar sekian gitu ya. Tapi kalau 3 miliar mungkin terlalu besar begitu kan. Mungkin kalau 100 juta terlalu dikit gitu kan, karena tadi kan nuntutnya sebulan 100 gitu ya. Seperti itu. Baik. 1 miliarnya itu terakhir kapan Pak? Kenapa? Bayarnya tidak langsung per 1 M gitu. Dibayar langsung 1 miliar. Dan dibayarkannya sebelum pengucapan ikrar talak. Itu ada ketentuannya. Ya. Ikrar talaknya mungkin. Ya nanti kalau ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak menerima gitu ya, sudah menerima, nanti ada namanya sidang pengucapan ikrar talak. Nah itu yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon begitu. Kalau misalnya mau banding dari sekarang. Kalau banding itu berarti itu belum berkekuatan hukum tetap, otomatis itu belum bisa dilaksanakan gitu. Terus sampai banding kasasi, PK itu ya banding kasasi ya, kalau PK kan sudah inkrah gitu kan gitu. Pak, menjelaskan lagi untuk anak sendiri nafkah 80 juta itu dikabulkan nggak per bulan? Iya, Baik. Anak ya, nafkah anak tidak dipertimbangkan lagi karena ini joint custody bersama-sama. Kalau ditetapkan di termohon baru ditetapkan nafkah anak kan begitu. Karena ini tidak, makanya tidak dipertimbangkan oleh majelis, orang sama-sama. Kalau sama-sama seperti bagaimana rukunnya tidak perlu lagi dihukum salah satu pihak. Tapi secara hukum ya tetap pasti ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak. Itu sudah undang-undang menentukan seperti itu. Baik, berikutnya. Cukup? Cukup. Iya. Bapak, Oh, boleh. katanya ada kabar tentang Arya Saloka. Oh.